المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، jemaah sholat maghrib, Bapak Ibu hadirin hadirat Masjid Al-Furqan yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dan rahmati. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang selalu dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan tidak termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia, nikmat, rahmat dan taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada siapa saja dari kalangan umat beliau yang terus berusaha semaksimal mungkin untuk memahami sunnahnya, menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup serta pedoman untuk meraih keselamatan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Jemaah Bapak Ibu Masjid Al-Furqan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kajian kita pada kesempatan ini insyaallah tentang tafsir dan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada satu ayat doa, ayat doa, ayat yang mengandung doa yang luar biasa. Dan ayat tersebut kita baca berulang-ulang dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan, karena yang merupakan salah satu rukun dari ibadah salat. Ayat itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita melalui ayat doa ini, doa yang sangat luar biasa, doa yang setiap saat sangat kita butuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kita sudah mendapatkan hidayah sebagai seorang muslim? Lalu mengapa kita selalu membaca ayat ini sebagai sebuah doa yang sangat kita butuhkan setiap saat dalam setiap rakaat salat kita? Ini disebut dengan tahsil al-hasil, mendapatkan sesuatu yang sudah kita miliki. Mengapa kita terus membacanya? Bukankah kita sudah mendapatkan hidayah berupa Islam, berupa iman, hidayah berupa amal saleh dan lain sebagainya? Ungkapan ini seperti kita memohon kepada Allah saat kita dalam kondisi sehat walafiat seperti sekarang ini. Ya Allah, karuniakanlah kami kesehatan dan keafiatan. Bukankah kita sudah mendapatkan nikmat kesehatan dari Allah Ta'ala? Maka ayat ini bukan tahsil hasil, bukan meminta sesuatu yang sudah dimiliki
yang sudah didapatkan, tetapi memohon kepada Allah supaya sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah menjadi milik kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya, agar Allah menjaganya, agar Allah memperteguh, memperkuat dalam diri kita. Seperti kebutuhan kita akan nikmat kesehatan. Bukankah kita setiap saat butuh kesehatan? Saat tidak sedikit orang terbaring dalam kondisi lemah karena sakit yang tak kunjung sembuh, dengan biaya pengobatan yang semakin mahal pada saat sekarang ini, sehingga semakin terasa betapa nikmat kesehatan itu sangat mahal dan sangat tinggi. Maka ini pula yang menjadi pikiran kita, betapa nikmat hidayah itu merupakan sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat tinggi nilainya, sehingga melalui ayat yang menjadi ayat tua ini Allah ajarkan kepada kita agar kita mensyukuri nikmat hidayah. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kalian semua berada dalam kesesatan, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan hidayah itu kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, seandainya bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti menjadi hamba Allah yang tersesat. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta seorang Rasul dan Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW sekalipun, tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, beliau hormati, orang yang selama ini berjasa besar melindungi beliau, berjasa besar dalam merawat beliau semenjak usia 8 tahun, sejak ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai beliau diangkat menjadi Nabiullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah itu kepada orang yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya mengikuti agama warisan nenek moyang, beliau dilanda kesedihan yang sangat luar biasa. Beliau sedih lebih daripada kesedihan beliau ditinggal wafat oleh Abu Thalib pamannya. Yang paling menyedihkan, beliau meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah, tidak membawa Islam. Inilah yang membuat Rasulullah SAW bersedih. Bahkan pada tahun wafatnya Abu Thalib dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun duka cita. Sebagai seorang manusia, beliau bersedih. Tetapi itu adalah fitrah manusia. Tetapi yang membuat Rasulullah SAW bersedih
adalah sama seperti kekhawatiran Nabi terhadap kondisi umat ini di akhir zaman. Bahkan kekhawatiran Nabi beliau bawa sampai akhir hayatnya. Ummati, ummati, as-salah, as-salah. Umatku, umatku, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Bahkan beliau kemudian mengkhawatirkan jangan sampai umat ini mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, di mana dalam hadis Bukhari disebutkan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, bahwa mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka setelah wafatnya sebagai tempat untuk sujud. Dan kekhawatiran lainnya yang berkaitan masalah iman dan hidayah. Sehingga permohonan yang paling beliau harapkan dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan hidayah untuk ibu beliau, ibunda Hurairah, karena itu merupakan satu-satunya permohonan yang beliau paling harapkan dari Rasulullah SAW. Maka Allah berikan hidayah Islam kepada bundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah permohonan yang paling agung. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar kita mustaqim, istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas amal soleh, di atas ketaatan, sampai Allah wafatkan kita suatu hari nanti di atas ketaatan, iman dan Islam. Demi Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dalam surah Asy-Syura ayat 52. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ada dua ayat, seakan-akan kedua ayat tersebut bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Satu ayat menyatakan secara tegas bahwasanya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang mencintai. Sedangkan di ayat yang ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Apa maksudnya? Yang pertama merupakan hidayah Islam dan iman. Muhammad Rasulullah SAW tidak kuasa untuk memberikan hidayah Islam dan iman kepada orang-orang yang mencintai. Tetapi di satu sisi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa petunjuk yang mampu mengeluarkan manusia minadh dhulumati ila nur, dari kegelapan, kekufuran, dari kesyirikan menuju ke hayat Islam dan iman. Bagi siapapun yang mengikuti hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka pasti dia akan keluar minadh dhulumati ila nur. Jadi tidak ada pertentangan antara dua ayat tersebut. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hari ini banyak orang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan duniawi. Misalnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harta benda, meminta kepada Allah dimudahkan di dalam menggapai impiannya atau dikabulkan hajat dan rencana-rencananya. Ingin menjadi seorang pejabat, ingin memangku satu jabatan,
suatu pangkat dan lain sebagainya. Tetapi dia lupa, bagi seorang muslim permohonan yang paling mahal, yang paling utama adalah memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah, kemudian para sahabat berbondong-bondong mengikuti beliau, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan kepada para sahabat melalui hidayah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para sahabat yang dahulu sebagai kelompok-kelompok kecil yang tertindas karena kondisi mereka yang sangat lemah, tidak punya kekuatan untuk menghadapi kekuatan para pemuka dan para tokoh kafir Quraisy pada saat itu. Ini artinya bahwa seseorang yang lemah, seseorang yang mungkin dari sisi duniawinya, orang yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, sangat kesulitan dan sangat kesusahan, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diberikan hidayah iman dan Islam, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukanlah orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berprestasi ketika meraih prestasi-prestasi yang duniawinya, ketika menjadi orang yang kaya, ketika menjadi seorang yang populer, atau prestasi-prestasi duniawi lainnya. Tetapi orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Pada ayat selanjutnya, hidayah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, adalah hidayah yang seperti apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus. Sudah tahukah kita yang dimaksud dengan jalan lurus di ayat tersebut? Maka pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Inilah jalan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam. Di setiap rakaat salat kita diwajibkan membaca ayat tersebut. Dan ternyata yang kita mohon kepada Allah berupa as-siratal mustaqim, merupakan jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka sehingga menjadi permohonan hidayah yang wajib kita ikuti, yang wajib kita tempuh jalan hidup mereka? Dan Allah SWT jelaskan di dalam surah An-Nisa 69. Allah jelaskan di ayat tersebut cara untuk mendapatkan jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Syaratnya Allah jelaskan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Mereka akan bersama dengan para nabi, akan bersama dengan para siddiq, akan bersama dengan para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka semua yang disebutkan ini, para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh, hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman kita kelak pada hari kiamat.
Inilah as-siratal mustaqim, jalan lurus, jalan yang Allah berikan kepada para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Seperti apa jalan hidup mereka? Kalau kita lihat para nabi itu, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perjalanan dakwah para nabi dan Al-Qur'an. Nabi Nuh bagaimana? Nabi Nuh diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihabiskan seluruh umurnya itu untuk mengajak kaumnya beribadah kepada Allah. Dan ternyata seluruh dakwah para nabi itu sama rata. Mereka sama-sama mengajak umat masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sudah kami telah mengutus pada setiap umat manusia seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, beribadah kalianlah kepada Allah, jadikanlah diri kalian sebagai hamba-hamba Allah dan jauhilah taghut. Maka orang yang memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti belajar bagaimana menempuh hidup orang-orang terbaik, menempuh hidup jalan hidupnya manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang telah Allah berikan kepada mereka nikmatnya. Yang disebutkan pertama kali adalah an-nabiyyin, jalan hidup para nabi. Maka orang-orang mengikuti dan meniti jalan yang pernah ditempuh para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka insyaallah ciri orang-orang yang dituntun oleh Allah berjalan di atas siratal mustaqim, mengikuti jalan hidupnya para nabi, yaitu mereka mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mempertegaskan tentang tujuan dakwah mereka, hakikat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW para nabi sebelum beliau. Walaqad uhiya ilaika, atau dalam ayat lain ya, walaqad wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illallah. Allah wahyukan kepada setiap rasul, setiap nabi itu kalimat tauhid. Kalimat yang mempertegas pada diri seorang manusia bahwa tidak ada sesuatu yang berhak dijadikan sebagai Tuhan atau sesembahan selain Allah. Melepaskan diri dari segala bentuk sesembahan, melepaskan diri dari segala bentuk Tuhan, dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan memurnikan sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mendefinisikan tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang mengikuti tuntunan hidup para nabi dan para rasul, di mana mereka beribadah tujuannya hanya untuk Allah 100%. Sehingga tidak ada 0,sekian% tujuan ibadahnya dalam hatinya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan segala bentuk ibadah selain kepada Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan, memohon perlindungan, ya, memohon segala sesuatu yang hanya bisa dilakukan, diberikan hanya oleh Allah taala, sedangkan makhluk tidak mampu untuk mengabulkan doa-doa tersebut. Maka ini merupakan ciri orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan hidup para nabi itu penuh dengan risiko. Kenapa demikian? Karena manusia itu mencintai segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya. Sedangkan dakwah para nabi menyuruh manusia meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsunya.
Setiap manusia itu diberikan fitrah oleh Allah untuk mencintai perkara-perkara duniawi. Sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina an-nasu bisyahawat minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang mencintai, yang suka kepada lawan jenis, wal banin kepada anak-anak, wal muqantarah kepada harta benda yang banyak, dan lain sebagainya. Itu merupakan fitrah manusia. Akan tetapi kemudian ketika manusia mengutamakan dunia di atas imannya, maka akan binasa. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang yang dibinasakan, tentang kaum yang dihancurkan, tentang orang-orang kuat yang berakhir dengan sangat tragis, hancur hidupnya. Bisa seperti apa? Seperti Korun atau seperti Firaun, seperti Haman. Bukankah mereka diceritakan dalam Al-Quran sebagai orang penguasa, sebagai orang yang berharta banyak, sebagai orang-orang yang kuat? Tetapi ketika kekuasaan, ketika harta benda, ketika kekuatan sebagai manusia yang sangat terbatas lebih utama mereka ikuti daripada mengikuti Allah dan Rasulnya, maka hidup mereka berakhir dengan kebinasaan. Yang Allah Subhanahu wa taala, begitulah hidup yang ditempuh oleh para nabi dan rasul penuh dengan risiko. Seandainya Muhammad Rasulullah SAW tidak menyuruh kaumnya, orang-orang Makkah, untuk meninggalkan segala bentuk sesembah mereka, berhala-berhala yang mereka sembah, Lata, Uzza, Mana yang lainnya, tetapi beliau hanya mendakwahkan kepada akhlak misalnya, atau beliau hanya merintahkan untuk sholat, tidak meninggalkan atau tidak menyuruh mereka untuk meninggalkan berhala-berhala mereka, maka tidak ada pertentangan daripada kaumnya. Demikian pula dengan para nabi sebelum beliau. Yang menyebabkan kaumnya menentang dakwah para nabi itu karena para nabi itu memerintahkan agar kaumnya meninggalkan sesuatu yang paling dicintai oleh syahwat nafsunya. Yang Allah muliakan. Kemudian di antara implementasi dari doa kita memohon hidayah yang lurus kepada Allah, mengikuti jalan hidupnya setelah para nabi itu adalah para siddiqin, orang-orang yang telah membuktikan bahwa antara hati dengan lisannya, antara hati lisannya, kemudian juga dengan anggota tubuhnya terbukti imannya, sehingga disebutkan orang-orang yang beriman itu sebagai orang-orang yang as-salihun. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan mereka, kemudian mereka berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka. Mereka adalah orang-orang as-salihun, orang-orang yang membenarkan iman mereka, seperti para sahabat. Para sahabat tidak sedikit pun meragukan apapun yang disampaikan Nabi. Abu Bakar, kenapa dikatakan as-siddiq? Karena beliau selalu membenarkan apa saja yang digambarkan Nabi SAW. Terbukti dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika beliau menyampaikan sesuatu yang di luar nalar manusia, sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Beliau berjalan satu malam menempuh ribuan mil dari Mekah ke
Masjid Al-Aqsa Palestin, kemudian lanjut lagi ke langit sampai tembus langit 7, kemudian Sidratul Muntaha, kembali lagi di malam tersebut. Maka datanglah orang-orang kafir untuk menyampaikan kepada Abu Bakar. Ini sahabat mengatakan demikian, mengaku sudah berjalan pergi satu malam ke Masjid Al-Aqsa, kemudian menempuh langit 7 dan seterusnya. Bagaimana pendapat? Kemudian beliau mengatakan, in kana qailan Muhammad laqad salah. Orang yang mengatakan demikian Muhammad, maka sungguh dia telah. Dan yang pertama kali membenarkan dakwah Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Demikian dengan seluruh para sahabat. Dan seluruh para sahabat tersebut tidak sedikit pun meragukan, sehingga dikatakan sebagai siddiqin, orang-orang yang membenarkan. Maka orang-orang beriman, mereka pasti membenarkan seluruh firman Allah Ta'ala. Mereka pasti mempercayai, meyakini seluruh firman Allah, sabda Rasulullah SAW tentang hari kiamat, tentang segala sesuatu yang dikabarkan Nabi. Pada hari kiamat nanti ada timbangan amal saleh dengan amal buruk, ada manusia-manusia yang akan meniti sirat dan lain sebagainya. Bagi orang beriman, kabar-kabar itu merupakan kebenaran mutlak yang wajib diimani, diyakini dan dipercayai oleh setiap orang beriman, sehingga mereka dikatakan sebagai as-siddiqin. Kemudian as-salihin, orang-orang yang saleh. Nah, ini orang-orang saleh ini juga bisa ada di setiap saat, di setiap waktu, di setiap rentang dan tempat. Sebagaimana para siddiqin itu ada, sehingga yang tidak ada hanyalah an-nabi. Kita tidak mungkin menjadi seorang nabi, tapi kita sangat memungkinkan untuk menjadi seorang as-siddiq yang selalu membenarkan, yang selalu meyakini apa yang kita lakukan untuk mewujudkan tujuan kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan dunia maupun akhirat ini berdasarkan tuntunan Islam dan iman. Kemudian orang-orang soleh, siddiq juga bisa kemudian orang-orang soleh. Untuk menjadi orang soleh sangat memungkinkan untuk kita wujudkan. Kemudian untuk menjadi asyuhada, orang-orang yang mati syahid, sehingga orang-orang mati syahid ini bisa terjadi pada umat ini. Tapi kedudukan yang paling tinggi dari mati syahid itu adalah seorang yang mati di medan perang, seorang yang berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak sebatas itu. Nabi SAW mengabarkan banyak sekali jalan supaya seorang muslim itu bisa mendapatkan asy-syahadah, yaitu kematian yang syahid. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, inilah ternyata jalan lurus yang kita selalu jadikan sebagai permohonan yang terbaik, permohonan yang paling utama sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon jalan al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, yang terdiri dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kemudian kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tersebut untuk kita mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai. Sehingga para ulama tafsir menyebutkan orang-orang al-maqdis ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti kebenaran tersebut, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang yang semisal dengan mereka. Bisa saja bukan orang Yahudi, bisa saja terjadi pada umat ini, mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikutinya atau menyampaikan kebenaran tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang Yahudi yang mereka mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, kitab Taurat, mereka mengenalnya, yaitu orang-orang Yahudi tersebut mengenal Rasulullah SAW ciri-cirinya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka mengingkarinya. Mereka tidak beriman kepada apa yang dimulai Rasulullah SAW. Sehingga dari kalangan umat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, tetapi ia tidak menyampaikan kebenaran atau tidak mengikuti kebenaran tersebut, maka para ulama mengatakan di dalamnya itu ada ciri-ciri yang orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi justru bertolak belakang dari kebenaran yang dia ketahui, tidak menyampaikan atau tidak mengamalkan kebenaran tersebut dan mengikutinya. Kemudian waladhdallin, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhkan dari jalan hidupnya orang-orang yang sesat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beramal tidak berdasarkan ilmu. Mereka punya semangat yang tinggi untuk beramal, tetapi tidak punya semangat untuk berilmu. Sehingga dalam agama Islam, kita sangat dianjurkan, Islam sangat memotivasi kita untuk menempuh jalan meraih ilmu. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berikan ilmu beberapa derajat. Bahkan dalam ayat lain, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kemudian dalam hadis Nabi SAW tentu sudah sangat sering kita dengar sampaikan dalam berbagai forum ceramah, kuliah, khutbah dan sebagainya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya surga. Dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi yang begitu tinggi, penghargaan yang begitu tinggi kepada setiap muslim, baik laki maupun perempuan yang menimba ilmu, yang mencari ilmu, ingin mengetahui perkara agamanya. Kemudian dengan dasar ilmu tersebut dia bisa beramal. Sehingga syarat daripada amal itu supaya sempurna dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama itu adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apakah amal ini sesuai dengan sunnah Rasul SAW, ajaran beliau, atau hanya sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita? Kita membuat amal atau kita membuat suatu amalan tertentu yang kita menganggap amal tersebut sangat baik, padahal syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya pembuat syariat. Adapun kita sebagai manusia, maka kita tidak punya kewenangan, kita tidak punya hak untuk membuat syariat. Maka agama ini kalau seandainya dikembalikan kepada setiap orang tentang parameter baik atau buruknya, apakah amal ini baik, apakah amal itu buruk dan sebagainya, maka bisa rusak dan oleh sebab itu agama yang sangat mudah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu dalam urusan agama ini. Seandainya kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan syariatkan oleh Rasulullah SAW, maka sangat mudah kita menjalani. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian sama sekali. Sehingga jamaah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inilah jalan yang senantiasa menjadi permohonan kita. Karena hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal dan Allah ajarkan kita membaca ayat tersebut secara berulang-ulang. Maka Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis beliau, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hati kami agar senantiasa berada di atas agama-Mu. Siapa yang menjamin kalau hari ini kita masih Islam,
Hari ini kita masih berkumpul di satu majelis, satu ketaatan yang luar biasa. Namun di satu saat nanti, ya, bersihkah kita atau istiqomahkah kita dalam majelis, istiqomahkah kita di dalam ketaatan. Wallahu a'lam. Oleh sebab itulah Rasulullah menjadikan doa tersebut sebagai doa yang selalu beliau panjatkan. Allah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, jadikan hati kami untuk senantiasa condong kepada ketaatan kepadamu. Jadi itulah jami'ah Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah doa ini, ihdinas siratal mustaqim ini, sebagai doa terutama kita. Doa yang paling afdal, doa yang paling mahal. Bolehlah kita meminta dunia kita, bolehlah kita minta yang lainnya, minta kesehatan, karena itu merupakan modal dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Memohon kekayaan pun berkah, dan itu merupakan modal untuk berbuat baik kepada banyak orang. Tetapi permohonan yang paling tinggi adalah memohon hidayah kepada Allah agar istiqomah menempuh jalan kebaikan, menempuh jalan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.